Berhenti sejenak dan dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya sampaikan ini mungkin akan meruntuhkan keyakinan Bapak dan Ibu bahwa diabetes adalah penyakit seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa lelah dan putus asa karena setiap kali cek gula darah, angkanya selalu tinggi, padahal sudah pantang makan nasi putih dan menghindari gula pasir? Rasanya seperti usaha keras. Bapak dan Ibu selama ini sia-sia dan tubuh seolah-olah mengkhianati keinginan kuat untuk sehat kembali. Seringkali Bapak dan Ibu merasa haus yang tidak wajar di malam hari hingga harus bangun berkali-kali untuk minum dan buang air kecil yang mengganggu tidur nyenyak. Bukan hanya itu, rasa kesemutan dan kebas di ujung jari tangan dan kaki seakan menjadi teman setia yang tidak mau pergi, menandakan bahwa saraf-saraf tepi mulai rusak, perlahan-lahan dimakan oleh gula yang menumpuk di dalam darah. Luka kecil yang tidak kunjung sembuh di kaki menjadi momok menakutkan yang selalu membayangi pikiran, karena takut akan berakhir dengan amputasi atau cacat seumur hidup. Bapak dan Ibu mungkin sudah bosan meminum obat-obatan kimia yang jumlahnya segenggam setiap hari, yang membuat lambung perih dan ginjal terancam rusak dalam jangka panjang. Ketakutan akan menjadi beban bagi anak cucu di masa tua nanti seringkali membuat Bapak dan Ibu menangis dalam diam saat sendirian di kamar meratapi nasib mengapa penyakit ini harus menimpa diri sendiri. Namun tahukah Bapak dan Ibu bahwa di sekitar kita, tepatnya di pekarangan rumah atau pinggir jalan, tumbuh subur tanaman liar yang sering kita anggap gulma, pengganggu, padahal ia menyimpan kekuatan penyembuhan yang dahsyat. Tanaman ini memiliki bunga berwarna ungu cantik yang mekar di pagi hari dan sering menjadi mainan anak-anak dengan meletupkan bijinya di air. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri saya, seringkali merasa takjub dengan keajaiban alam yang Tuhan sediakan. Saya melihat sendiri pasien-pasien yang tadinya sudah pasrah dengan suntik insulin seumur hidup, bisa lepas dari ketergantungan obat dan memiliki gula darah yang stabil berkat tanaman sederhana ini. Saya Dr. Irfan Ali hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan sebuah rahasia alam yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu injak-injak tanpa menyadari nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian dan selamat datang kembali di Rumah Sehat kita bersama channel Kebanggaan Keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang indah ini, kita masih diberikan nikmat napas, nikmat kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas dan jauh dari penyakit mematikan. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk sembuh dan hidup mandiri tanpa menyusahkan orang lain masih berkobar menyala, terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail tanaman liar, apa yang saya maksud, dan bagaimana cara mengolahnya menjadi ramuan penurun gula darah yang ampuh, saya memohon dengan sangat hormat, rendah hati, dan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota atau daerah tempat tinggal, dan kalimat, "Saya siap gula darah normal, tanpa obat kimia," agar menjadi doa massal
yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu dan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi, dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Ibu Ratna, seorang pensiunan guru SD berusia 65 tahun yang sangat ramah. Ibu Ratna didiagnosis menderita diabetes tipe 2 sejak 10 tahun yang lalu. Dan selama itu pula, beliau berjuang keras untuk mengendalikan gula darahnya, yang seringkali melonjak tak terkendali hingga mencapai angka 400-an. Beliau sudah mencoba berbagai macam diet ketat, mulai dari puasa Senin Kamis, hingga hanya makan sayur, rebusan tanpa garam. Namun hasilnya tetap saja mengecewakan. Suatu hari, Ibu Ratna datang ke tempat praktik saya dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang semakin kurus kering karena takut makan nasi. Beliau bercerita sambil menangis bahwa penglihatannya mulai kabur dan dokter mata mengatakan bahwa ada perdarahan di retina matanya akibat komplikasi diabetes yang sudah menyerang saraf mata. Ibu Ratna sangat takut menjadi buta dan tidak bisa melihat wajah cucu-cucunya lagi, sehingga beliau memohon kepada saya untuk diberikan solusi alternatif selain obat dokter yang sudah membuatnya mual dan tidak nafsu makan. Melihat keputusasaan di mata Ibu Ratna, saya teringat pada sebuah penelitian tentang tanaman liar yang banyak tumbuh di Indonesia dan memiliki khasiat anti-diabetes yang sangat kuat. Saya kemudian menyarankan Ibu Ratna untuk mencari tanaman kencana ungu atau dalam bahasa ilmiah disebut Ruellia tuberosa, yang sering tumbuh liar di pinggir selokan atau lapangan rumput. Awalnya Ibu Ratna ragu dan tidak percaya. Masa iya tanaman liar yang sering beliau cabuti di halaman sekolah dulu bisa menjadi obat yang beliau cari selama ini? Namun, karena keinginan kuat untuk sembuh, Ibu Ratna akhirnya menuruti saran saya dan mulai mengonsumsi air rebusan daun kencana ungu setiap pagi dan sore dengan disiplin tinggi. Beliau juga tetap menjaga pola makannya, namun tidak seketat dulu. Beliau mulai berani makan nasi merah sedikit demi sedikit. Keajaiban mulai terjadi pada minggu kedua pemakaian rutin, di mana Ibu Ratna merasakan badannya lebih bertenaga dan tidak mudah lelah lagi saat beraktivitas di rumah. Saat melakukan kontrol rutin bulan berikutnya, saya dan perawat saya dibuat kaget melihat hasil laboratorium gula darah puasa Ibu Ratna yang turun drastis menjadi 110 dari yang sebelumnya 300-an. Kami hampir tidak percaya dan mengira ada kesalahan pada alat tes, namun setelah diulang, hasilnya tetap sama. Stabil di angka normal. Ibu Ratna menangis bahagia dan memeluk saya. Beliau merasa seperti mendapatkan kesempatan hidup kedua dan bersyukur dipertemukan dengan tanaman ajaib ini. Kisah Ibu Ratna ini adalah bukti nyata bahwa alam telah menyediakan obat terbaik bagi kita, asalkan kita mau belajar dan berusaha memanfaatkannya dengan bijak dan benar. Tanaman kencana ungu atau pletekan ini seringkali dianggap sebagai gulma pengganggu karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan mudah menyebar kemana-mana. Namun di balik sifat liarnya itu tersimpan kandungan senyawa aktif yang mampu memperbaiki kinerja pankreas dan meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Untuk memahami secara mendalam mengapa kencana ungu bisa menurunkan gula darah dengan begitu efektif, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan. Bayangkan tubuh Bapak dan Ibu seperti sebuah kota yang sibuk, di mana sel-sel tubuh adalah rumah-rumah penduduk yang membutuhkan pasokan bahan bakar untuk beraktivitas. Gula atau glukosa adalah bahan bakar tersebut yang diantar oleh truk-truk pengangkut melalui jalan raya yang kita sebut pembuluh darah. Supaya truk pengangkut gula bisa masuk ke dalam rumah dan memberikan bahan bakar, pintu rumah harus dibuka terlebih dahulu, dan kunci untuk membuka pintu itu bernama insulin. Pada penderita diabetes tipe 2, seperti kebanyakan lansia, kunci insulin ini sudah karatan atau lubang kuncinya rusak
sehingga pintu rumah tidak bisa dibuka. Meskipun truk pengangkut gula sudah antre panjang di depan rumah. Akibatnya, gula menumpuk di jalan raya pembuluh darah, menyebabkan kemacetan parah, sementara rumah sel tubuh, kelaparan dan kekurangan energi. Disinilah peran daun kencana ungu masuk sebagai tukang kunci ahli yang membawa minyak pelumas, khusus untuk memperbaiki kunci pintu sel yang macet tadi. Senyawa flavonoid dan saponin yang terkandung dalam daun kencana ungu bekerja membersihkan karat pada reseptor insulin, sehingga kunci bisa masuk dan pintu sel terbuka lebar kembali. Dengan terbukanya pintu sel, maka gula yang menumpuk di jalan raya bisa masuk ke dalam rumah dan diubah menjadi energi yang bermanfaat, sehingga gula darah turun dan tubuh menjadi bertenaga. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kunci insulin kita karatan dan rusak tanpa kita sadari selama bertahun-tahun hidup di dunia? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi karbohidrat olahan yang berlebihan seperti roti putih, mie instan, dan kue-kue manis yang terbuat dari tepung terigu. Makanan-makanan ini sangat cepat diubah menjadi gula dalam darah, sehingga memaksa pankreas bekerja keras memproduksi insulin terus-menerus hingga akhirnya kelelahan dan rusak. Banyak lansia yang merasa belum makan kalau belum kena nasi putih yang banyak, padahal nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Saya teringat pada Pak Budi, pasien saya yang lain, yang selalu makan nasi goreng porsi besar setiap pagi dan akhirnya menderita diabetes di usia 50 tahun. Beliau tidak menyadari bahwa kebiasaan sarapan berat karbohidrat itu adalah awal dari kerusakan sistem metabolisme tubuhnya. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap remeh adalah kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup sedenter yang membuat otot-otot tubuh menjadi pasif. Otot adalah konsumen gula terbesar di dalam tubuh. Jika otot tidak digunakan bergerak, maka gula tidak akan terbakar dan akan terus menumpuk di dalam darah. Lansia yang hanya duduk diam menonton TV atau tiduran seharian akan memiliki risiko diabetes yang jauh lebih tinggi dibandingkan lansia yang aktif berkebun atau jalan pagi. Poin bahaya yang ketiga adalah stres kronis yang berkepanjangan akibat memikirkan masalah keluarga atau ekonomi yang tidak kunjung selesai. Saat kita stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dan adrenalin yang secara alami akan menaikkan kadar gula darah untuk mempersiapkan tubuh menghadapi bahaya. Jika stres ini berlangsung terus-menerus, maka gula darah akan sulit sekali turun meskipun bapak dan ibu sudah menjaga makan dan minum obat. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk yang sering dialami oleh para lansia karena sering bangun malam. Kurang tidur akan mengganggu keseimbangan hormon lapar dan kenyang serta meningkatkan resistensi insulin pada keesokan harinya. Tubuh yang kurang istirahat tidak akan mampu memproses gula dengan baik, sehingga kadar gula darah akan cenderung tinggi di pagi hari. Setelah kita menyadari betapa banyaknya faktor yang bisa memicu diabetes, kabar gembiranya adalah ada solusi alami yang tumbuh liar di sekitar kita, yaitu kencana ungu. Tanaman ini memiliki nama Latin Ruellia tuberosa dan termasuk dalam famili Acanthaceae yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Ciri khasnya adalah bunganya yang berbentuk trompet berwarna ungu cerah atau kadang merah muda dan putih, serta buahnya yang berbentuk polong panjang yang akan meletup jika terkena air. Mengapa kencana ungu bisa menjadi solusi ampuh untuk diabetes? Jawabannya terletak pada kandungan fitokimianya yang sangat kaya dan beragam. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh berbagai universitas di Asia menunjukkan bahwa ekstrak daun kencana ungu mengandung senyawa triterpenoid, steroid, dan flavonoid yang memiliki aktivitas hipoglikomik atau penurun gula darah. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara menghambat enzim alfa amilase di usus yang bertugas memecah karbohidrat menjadi gula, sehingga penyerapan gula ke dalam darah menjadi lebih lambat. Selain itu, kencana ungu juga memiliki sifat antioksidan yang sangat kuat, yang berfungsi melindungi sel-sel beta pankreas dari kerusakan akibat radikal bebas. Sel beta pankreas adalah pabrik penghasil insulin. Jika sel ini sehat,
maka produksi insulin akan tetap terjaga dan diabetes bisa dikendalikan. Jadi, kencana ungu tidak hanya menurunkan gula darah sesaat, tetapi juga memperbaiki organ pankreas yang rusak secara bertahap. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah kemampuan kencana ungu dalam menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida dalam darah. Diabetes seringkali bergandengan tangan dengan kolesterol tinggi yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Dengan mengonsumsi kencana ungu, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat ganda, yaitu gula darah turun dan kolesterol juga ikut turun, sehingga jantung lebih sehat. Lantas bagaimana cara mengolah tanaman liar ini agar menjadi ramuan obat yang efektif, aman, dan higienis untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep rebusan kencana ungu diabetes yang sangat sederhana, namun khasiatnya luar biasa jika dikonsumsi dengan benar dan disiplin. Perhatikan langkah-langkahnya dengan baik dan teliti, agar Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari tanaman ajaib ini. Langkah pertama, carilah tanaman kencana ungu yang tumbuh liar di tempat yang bersih, jauh dari tempat pembuangan sampah atau selokan yang kotor. Pilihlah tanaman yang tampak segar, daunnya hijau, tidak dimakan ulat, dan bunganya sedang mekar sempurna. Bapak dan Ibu bisa mencabut seluruh bagian tanaman, mulai dari akar, batang, daun, hingga bunganya. Namun, untuk resep ini kita akan fokus menggunakan daunnya saja, yang paling banyak khasiatnya. Langkah kedua, petiklah sekitar 10-15 lembar daun kencana ungu yang segar, cuci bersih di bawah air, mengalir untuk menghilangkan debu dan kotoran. Pastikan tidak ada serangga atau telur ulat yang menempel di balik daunnya. Bapak dan Ibu bisa merendamnya sebentar dalam air garam untuk memastikan kebersihannya lebih terjamin. Langkah ketiga, siapkan panci perebus. Disarankan menggunakan panci dari tanah liat keramik atau kaca, dan hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat aktif tanaman. Masukkan daun kencana ungu yang sudah bersih ke dalam panci dan tambahkan 3 gelas air bersih atau sekitar 600 ml. Rebus dengan api sedang sampai air mendidih. Langkah keempat, setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan atau simmering selama kurang lebih 15-20 menit hingga air menyusut menjadi 1 gelas. Proses perebusan ini penting untuk mengekstraksi sari-sari obat dari dalam serat daun ke dalam air. Matikan api dan biarkan air rebusan mendingin hingga hangat kuku sebelum disaring dan dituang ke dalam gelas. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan rebusan kencana ungu ini 2 kali sehari, yaitu 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan dan 1 gelas di sore hari. Rasanya memang agak sepat dan getir khas daun-daunan. Namun percayalah, kesembuhan. Jika Bapak dan Ibu tidak tahan dengan rasanya, boleh tambahkan sedikit kayu manis, batangan saat merebus untuk memberikan aroma harum dan rasa manis alami tanpa gula. Lakukan terapi minum rebusan kencana ungu ini secara rutin selama 2 minggu berturut-turut. Lalu cek kadar gula darah Bapak dan Ibu. Jika gula darah sudah turun mendekati normal, kurangi frekuensinya menjadi 1 kali sehari atau 2 hari sekali sebagai pemeliharaan. Jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dengan dokter. Bapak dan Ibu, mengenai penggunaan herbal ini, terutama jika sedang mengonsumsi obat diabetes kimia. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa aman minum rebusan daun liar setiap hari apa tidak? Merusak ginjal?" Salah satunya adalah Ibu Ratna, yang tadi saya ceritakan di awal video ini. Awalnya beliau takut, namun saya jelaskan bahwa kencana ungu adalah tanaman herbal yang aman, asalkan dikonsumsi sesuai dosis dan tidak berlebihan. Kuncinya adalah pada pengolahan yang bersih dan dosis yang tepat. Keajaiban terjadi pada minggu kedua pemakaian rutin saat Ibu Ratna merasakan tubuhnya jauh lebih ringan dan pandangan matanya mulai jernih kembali. Rasa haus yang menyiksa di malam hari sudah hilang, dan beliau bisa tidur nyenyak sampai pagi tanpa terbangun untuk pipis. Luka kecil di jarinya yang tadinya susah kering, kini sudah menutup sempurna, dan kulitnya kembali mulus. Ibu Ratna
kini menjadi duta kencana ungu di lingkungan pensiunannya. Beliau sering membagikan bibit tanaman ini kepada teman-temannya yang juga menderita diabetes. Beliau menanam kencana ungu di pot-pot depan rumahnya agar mudah dipetik setiap pagi dan menjadi hiasan rumah yang cantik. Pengalaman, Ibu Ratna membuktikan bahwa obat yang paling manjur seringkali adalah yang paling dekat dengan kita dan disediakan gratis oleh alam. Selain menurunkan gula darah, rutin mengonsumsi rebusan kencana ungu ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah meredakan nyeri sendi dan peradangan. Karena kencana ungu memiliki sifat antiinflamasi yang mirip dengan obat pereda nyeri. Bapak dan ibu yang sering mengeluh sakit lutut atau pinggang akan merasakan perbaikan yang signifikan. Manfaat kedua adalah mengatasi masalah saluran kemih seperti infeksi kandung kemih atau batu ginjal kecil. Sifat diuretik alami dari kencana ungu membantu memperlancar buang air kecil dan membersihkan saluran kemih dari bakteri. Manfaat ketiga adalah mempercepat penyembuhan luka, baik luka luar maupun luka dalam, seperti tukak lambung. Manfaat keempat adalah menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, karena kencana ungu membantu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi. Ini sangat baik bagi lansia yang memiliki komplikasi diabetes dan darah tinggi sekaligus. Manfaat kelima adalah mencegah kanker karena kandungan antioksidan flavonoid yang tinggi, mampu menangkal radikal bebas penyebab mutasi sel kanker. Namun sebagai dokter yang bertanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu. Peringatan pertama, kencana ungu memiliki efek menurunkan gula darah yang cukup kuat. Jadi, bagi bapak dan ibu yang sedang minum obat diabetes, dokter harus sangat berhati-hati. Pantau kadar gula darah secara rutin setiap hari untuk mencegah terjadinya hipoglikemia atau gula darah drop terlalu rendah yang berbahaya. Peringatan kedua, jika bapak dan ibu merasakan gejala pusing, keringat dingin, gemetar, dan lemas, setelah minum ramuan ini segera hentikan dan minum air gula atau makan permen. Itu tandanya gula darah bapak dan ibu turun terlalu cepat. Sesuaikan dosisnya, mungkin cukup 1 kali sehari, atau kurangi jumlah daun yang direbus. Peringatan ketiga, bagi penderita gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi herbal apapun, termasuk kencana ungu. Meskipun alami, namun organ yang sudah lemah mungkin tidak mampu memetabolisme zat aktif tanaman dengan baik. Selalu utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri. Peringatan keempat, jangan mengonsumsi kencana ungu bersamaan dengan obat pengencer darah, karena bisa meningkatkan risiko pendarahan. Beri jeda waktu minimal 2 jam antara minum obat dokter dan minum jamu herbal. Disiplin dalam mengatur waktu minum obat adalah kunci agar keduanya bisa bekerja sinergis tanpa saling mengganggu. Selain meminum ramuan kencana ungu, saya juga menyarankan bapak dan ibu untuk tetap menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Perbanyak makan sayur-sayuran hijau, buah-buahan yang tidak terlalu manis, dan protein nabati seperti tempe tahu. Hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman bersoda yang merupakan musuh utama penderita diabetes. Olahraga ringan seperti jalan kaki santai setiap pagi atau senam lansia juga sangat penting untuk membantu membakar gula dalam darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari agar tubuh tetap bugar dan metabolisme lancar. Jangan malas bergerak hanya karena merasa tua, justru gerak adalah kunci agar sendi tetap lentur dan gula darah terkontrol. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini. Sampaikan kepada anak atau pasangan untuk membantu mencarikan daun kencana ungu dan merebuskannya. Mintalah mereka untuk mengingatkan bapak dan ibu minum ramuan ini secara teratur dan menemani saat cek gula darah. Jadikan momen minum jamu ini sebagai bentuk perhatian keluarga yang menghangatkan hati dan memotivasi untuk sembuh. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah, jangan pernah putus asa dan menyerah dalam menghadapi penyakit diabetes.
Meskipun penyakit ini menahun, namun dengan pola hidup sehat dan bantuan herbal alami, Bapak dan Ibu bisa hidup normal dan bahagia. Yakinkan diri sendiri bahwa kesembuhan itu mungkin, dan Bapak dan Ibu berhak menikmati masa tua yang sehat tanpa komplikasi. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah, jangan pernah putus asa dan menyerah dalam menghadapi penyakit diabetes. Meskipun penyakit ini menahun, namun dengan pola hidup sehat dan bantuan herbal alami, Bapak dan Ibu bisa hidup normal dan bahagia. Yakinkan diri sendiri bahwa kesembuhan itu mungkin, dan Bapak dan Ibu berhak menikmati masa tua yang sehat tanpa komplikasi. Kelola stres dengan baik, karena pikiran yang tenang akan membantu sistem hormon bekerja seimbang dan gula darah lebih stabil. Carilah kegiatan yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, atau mengaji, untuk menenangkan hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang akan mempercepat proses pemulihan tubuh Bapak dan Ibu dari dalam. Ingatlah bahwa setiap tanaman yang tumbuh di bumi ini diciptakan Tuhan dengan tujuan dan manfaat. Tidak ada yang sia-sia, termasuk tanaman liar sekalipun. Tugas kita adalah belajar mengenali dan memanfaatkannya dengan bijak untuk menjaga amanah kesehatan ini. Jangan buru-buru mencabut dan membuang kencana ungu di halaman, karena siapa tahu dialah jawaban atas doa kesembuhan. Bapak dan Ibu, selama ini, sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Diabetes bukanlah akhir dari segalanya, dan suntik insulin bukanlah satu-satunya jalan. Dengan memanfaatkan tanaman kencana ungu yang tumbuh liar dan gratis di pekarangan, Bapak dan Ibu bisa memiliki gula darah yang normal dan tubuh yang sehat. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus bergantung pada obat kimia yang memiliki efek samping, atau mulai mencoba solusi alami yang disediakan Tuhan di depan mata? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan cerdas ini demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan tanpa rasa sakit yang membelenggu. Satu gelas rebusan kencana ungu besok pagi bisa menjadi awal dari kebebasan Bapak dan Ibu dari diabetes yang menyiksa. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan. Sekarang juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan pensiunan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang berjuang melawan diabetes. Jangan biarkan ilmu sederhana namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari jari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang putus asa. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus, rendah hati, dan penuh harap bagi Bapak dan Ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga, sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, yang tak kalah menarik dan dinanti-nanti, insya Allah saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi nyeri bahu kaku atau frozen shoulder yang sering membuat lansia susah menyisir rambut hanya dengan gerakan sederhana menggunakan handuk. Topik yang sangat penting karena bahu kaku sangat mengganggu aktivitas harian. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya Dr. Irfan Ali selalu berdoa dengan tulus agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman dan fisik, serta gula darah yang normal stabil. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan,
dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata dari saya, jangan buang kencana ungu. Rebuslah daunnya dan nikmati hidup sehat tanpa diabetes yang menghantui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.